Gimana, sudah siap Pak? Ya. Oke. Baik, Pak Muji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Pemuji, Pak Muhammad Rian, Mesti. Yang saya hormati Pak Komang Sunata SKM, Pak Puskesmas, Puskesmas. Terima kasih Pak, jauh-jauh hadir di tempat ini, sudah mendampingi Pak Bali. Dan juga saya hormati operator kita, Ibu Wisna dari Palu juga ini Pak Ustaz, dan fasilitasi tempat kita punya pertemuan. Dan saya mengatakan Pak Bali selaku peserta, sepertinya berikan Pak Bali bisa menyampaikan pengalaman dengan tidak 10 menit. Jelas, singkat dan padat. Nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Komang dan seluruhnya waktunya saya berikan kepada Pak Puri. Silakan Pak, bertanya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Pemuji, Bapak Muhammad Rian, SSPP MSI. Yang saya hormati Bapak Dekandes Abdul Wahab Pemain APTN. Yang saya hormati Bapak Ikomang Sunata SKM selaku mentor saya, dan Ibu Isna selaku fasilitator. Baiklah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai dengan presentasi saya, yaitu tentang upaya peningkatan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di Puskesmas Sausu. Ya, yang menjadi core isu yang kenapa saya angkat yang menjadi core isu saya, kenapa sampai saya angkat permasalahan ini. Yang pertama adalah karena rendahnya kunjungan pasien hipertensi yang berkunjung ke puskesmas, dan angka kepatuhan minum obat itu di puskesmas masih rendah. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pasien hipertensi itu harus kontrol rutin secara setiap hari, bahkan seumur hidup dia harus minum obat hipertensi. Kemudian untuk meningkatkan upaya minum obat itu, ada 4 kegiatan yang saya laksanakan. Yang pertama itu adalah kegiatan kelas edukasi hipertensi di Puskesmas Sausu. Ini dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Mei 2022 terkhusus untuk di ruang poli umum Puskesmas Sausu. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya, yang pertama yaitu konsultasi dengan kepala puskesmas selaku mentor. Ini berkaitan dengan nilai-nilai ASN, yaitu akuntabel, harmonis, dan loyal. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan penanggung jawab Prolanis dan program PTM. Ini terkait dengan harmonis dan kolaboratif. Yang ketiga, mengumpulkan data pasien hipertensi untuk menjadi audiens.
Ini terkait dengan berorientasi pelayanan kolaboratif dan akuntabel. Kemudian yang keempat, mempersiapkan dan menyusun materi dalam bentuk PowerPoint. Ini terkait dengan akuntabel dan kompeten. Kemudian yang kelima, melaksanakan kelas edukasi hipertensi. Di sini nilai-nilai aksennya itu semua terkait di dalam orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kemudian yang keenam, monitoring evaluasi berupa pretest dan post-test, yaitu akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Ya, ini dokumentasi kegiatan saya, yaitu yang dimulai dari konsultasi mentor, kemudian yang kedua konsultasi penanggung jawab program, kemudian yang ketiga daftar nama peserta prolanis yang akan ikut dalam kegiatan hipertensi, kemudian yang keempat materi edukasi hipertensi, kemudian yang kelima pelaksanaan kelas edukasi hipertensi, serta yang terakhir adalah monitoring evaluasi, yaitu berupa pretest dan post-test. Kemudian kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu penggunaan kartu kendali berobat hipertensi. Kenapa kegiatan ini sangat penting? Karena banyak pasien yang merasa lupa jadwalnya kapan kontrol, sehingga perlu ada satu kartu, istilahnya kartu sakti lah untuk membuat mereka ingat. Kemudian ini dilaksanakan pada minggu keempat bulan Mei 2022 di Puskesmas Sausu. Yang pertama, ada tahapan kegiatannya untuk menetapkan isi dan penyusunan kartu kendali berobat. Ini orientasi pelayanan, kompeten, dan loyal. Kemudian yang kedua, konsultasi kepada kepala puskesmas selaku mentor. Ini akuntabel, harmonis, dan loyal. Ketiga, mencetak kartu kendali berobat terkait dengan akuntabel, harmonis, dan loyal. Kemudian yang keempat, sosialisasi mengenai tata cara pengisian kartu kendali berobat ke petugas medis, yaitu harmonis dan kolaboratif. Yang kelima, memberikan kartu kendali berobat kepada pasien hipertensi di poli umum, yaitu berorientasi pelayanan akuntabel dan loyal. Yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasinya di sini berupa pengecekan keterisian kartu kendali berobatnya, yaitu terkait dengan berorientasi pelayanan dan akuntabel. Ya, ini tahapan-tahapan kegiatan, dokumen-dokumen kegiatannya. Yang pertama itu adalah format dari kartu kendali berobatnya. Kemudian yang kedua adalah tahapan konsultasi kepada mentor bahwa tahap ini apakah bisa dimasukkan ke dalam rekam medis pasien. Yang ketiga adalah mencetak kartu kendali berobat. Yang keempat, sosialisasi penggunaan kartu berobat pada pasien, pada petugas medis. Kemudian yang kelima adalah sosialisasi cara pengisian dan cara mengetahui kartu kendali berobat pada pasien. Yang keenam adalah monitoring evaluasi, yaitu berupa pengecekan keterisian kartu kendali berobat. Di sini pada pasien ini cukup terkontrol dia punya kartu berobat karena sesuai dengan tanggal kapan dia harus kembali. Kemudian kegiatan ketiga, kegiatan ini dilakukan di luar puskesmas, itu dilaksanakan pada minggu keempat bulan Mei 2022. Langkahnya itu satu, mengumpulkan data posyandu untuk pasien hipertensi, ini terkait dengan orientasi pelayanan dan akuntabel. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan PJ posyandu lansia, ini terkait dengan akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Yang ketiga, menyiapkan materi penyuluhan akuntabel dan kompeten, penyuluhan peduli hipertensi di posyandu lansia. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 30 peserta dari penderita hipertensi. Kemudian evaluasinya itu berupa pretest dan post-test, yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Ya, ini kegiatannya. Yang pertama itu data pasien. Kemudian yang kedua, konsultasi kepada penanggung jawab prolanis. Yang ketiga, materi yang akan disampaikan. Kemudian gambar yang keempat itu pelaksanaan kegiatan kelas edukasi hipertensi. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah membuat leaflet. Membuat leaflet ini saya laksanakan pada bulan Juni minggu pertama. Di mana langkahnya ada 3. Yang pertama adalah mencari referensi. Dalam mencari referensi ini terkait dengan nilai akuntabel dan kompeten. Yang
kedua adalah menyusun materi untuk mengisi leaflet akuntabel dan kompeten, menyimpan leaflet di ruang tunggu, yaitu terkait dengan berorientasi pelayanan kompeten, loyal, dan kolaboratif. Ini langkah-langkahnya. Gambar satu itu adalah mencari referensi, yang kedua adalah tampilan leafletnya, yang ketiga menyimpan khususnya di meja informasi di puskesmas Sausu. Kemudian yang keempat adalah dokumentasi pasien yang mengambil leaflet tersebut. Ya, adapun kesimpulannya, kegiatan ini semuanya terlaksana 100%, di mana keempat kegiatan itu tadi semuanya terlaksana. Kemudian untuk penulis dapat memahami lebih dalam tentang ASN dan yang terkandung dalam nilai-nilai berakhlak dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan aktualisasi ini menjadi salah satu penunjang dalam mewujudkan pencapaian misi puskesmas, yaitu nilai kemandirian hidup sehat bagi masyarakat, meningkatkan pembangunan wawasan kesehatan, serta meningkatkan pelayanan bagi staf puskesmas untuk masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya yang pertama, untuk kegiatan kelas edukasi hipertensi ini rencananya nanti kedepannya akan dilaksanakan setiap sebulan sekali. Kemudian yang untuk kartu kendali berobat ini sementara berjalan dan akan tetap dipertahankan pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, untuk media-media informasi promosi kesehatan, kami rencananya nanti ke depan akan dibuat dengan model yang lain, bisa dalam bentuk televisi, bisa dalam mungkin banner dan banner. Kemudian yang keempat, mengadakan kegiatan peduli hipertensi di Posyandu, rencananya akan dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Untuk karena kemarin saya melihat antusias masyarakat ketika kegiatan tersebut cukup besar dalam kegiatan tersebut. Oke. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati atas penyampaian laporannya. Singkat, waktu kalau saya lihat sekitar 9:36 menit, sekarang 9:38 menit, dikurangi 2 menit persiapan, masih 10 menit ya. Itu ini orientasi pelayanan atau menjawab atau baik ya. Sekarang kita silakan Pak Komang untuk memberikan penguatan. Paling tidak apa yang dilakukan dari pagi itu sudah sejauh mana selama 1 bulan dilakukan, supaya kita mendengar. Nanti sesudah itu akan mendapatkan bulan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang pemaparan yang disampaikan oleh Pak Bupati. Saya sangat tertarik apa yang dibawakan tadi. Kenapa? Dasarnya adalah bahwa sekarang kita di Indonesia itu untuk kasus tertinggi kunjungan maupun penyakit sekarang sudah berputar arah. Dari yang dulunya penyakit menular, sekarang sudah mendominasi penyakit tidak menular. Salah satunya adalah hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Walaupun hipertensi ini dia urutan kedua dalam 10 penyakit kunjungan terbanyak di puskesmas, tapi dia urutan pertama penyakit tidak menular. Kenapa ini sangat mempengaruhi? Bahwa penyakit hipertensi yang asal muasal atau awal daripada ibunya berbagai penyakit lanjutan seperti penyakit jantung, penyakit udara, penyakit stroke, bahkan yang menyebabkan kematian tertinggi di dunia itu adalah jantung, ya, hipertensi pada awalnya. Ini sangat menarik sekali. Kenapa? Penyakit hipertensi ini kadang-kadang susah kita deteksi, Pak, di lapangan. Iya, karena masyarakat tidak menyadari kalau dia ada gejala hipertensi, karena pada saat dia sedang baik-baik saja tidak merasakan gejala sakit dan lain sebagainya, kadang-kadang masyarakat enggan untuk puskesmas.
Sehingga ibaratnya fenomena gunung es, jadi mesti ada seperti yang disampaikan tadi, kita harus lebih banyak lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, pemeriksaan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Saros. Ini sangat menarik sekali. Betul sekali tadi kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dr. Paldi itu sudah kita laksanakan. Kemarin memang sudah melaksanakan konsultasi beberapa hal tentang inovasi, bagaimana caranya supaya masyarakat itu bisa berkunjung rutin ke puskesmas, termasuk tadi penciptaan kartu kendali berobat, kemudian kita mencari pendamping minum obat dan pengingat kembali. Karena apa? Kadang-kadang banyak yang juga yang usia-usia yang sudah 45 tahun ke atas yang menderita hipertensi. Jadi kalau sudah umur 60, kadang-kadang ibunya kadang lupanya itu kadang-kadang. Jadi harus ada salah satu keluarga yang ditunjuk untuk sebagai pengingat bahwa Pak besok ada kontrol lagi ke puskesmas ini kartu seperti itu yang disampaikan tadi. Memang ini bagus sekali. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dengan berbagai media tadi yang sudah diberikan untuk mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang apa itu hipertensi, bagaimana bahayanya terhadap kesehatan, bagaimana cara pencegahannya dan sebagainya. Berharap bahwa kedepannya ini terus berlanjut. Saya sangat mendukung sekali kegiatan ini. Untuk yang disampaikan tadi oleh Bapak, termasuk tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan kerjasama dengan tugas pengelola PTM, penyakit tidak menular dan PLANIS ya, program layanan penyakit kronis. Salah satunya penyakit kronis itu adalah hipertensi. Kenapa hipertensi disebut penyakit kronis? Karena dia lama, tidak bisa disebutkan jangka pendek dia. Ya memang penyakit yang agak lama, dia susah untuk disebutkan, tapi bisa kambuh terus. Sehingga dia dikatakan sebagai penyakit kronis, masuk dalam PLANIS. Kegiatan ini biasanya kita kalau di lapangan itu ada namanya pos binaan terpadu. Nah, di sanalah kita gunanya pos bindu itu adalah untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang termasuk yang kronis tadi ini, salah satunya sebagai tempat pelayanan kita untuk melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit kronis termasuk tadi hipertensi, diabetes dan lain sebagainya. Itu yang ingin kita perkuat dengan lintas sektor. Lintas sektor. Mudah-mudahan nanti kita tetap jalan ini untuk memperkuat nantinya dengan melakukan dari berobat ini supaya masyarakat itu rutin dan terkontrol di hubungan obat untuk digunakan setiap harinya. Mungkin itu saja masukan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Omang atas penguatannya penjelasan dari Pak. Memang kalau namanya hipertensi Pak langsung tahu tinggi. Saya sebetulnya tekanan darah rendah. Kalau mau itu kita, pokoknya tidak boleh ikut dari obat. Hipertensi. Kalau dia lupa obat, sasaran saya Pak. Hipertensi itu biasa parah. Demikian mungkin tidak bisa akan Pak memaparkan atas. Terima kasih banyak Pak Coach sudah mengadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Dr. Rasnus Abdul Wahab Hakmai, APT MM sebagai Coach. Kemudian yang kami hormati Pak Ikomang Sunarta SKM. Terima kasih banyak sudah hadir di seminar aktualisasi ini dan senang sekali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Komang tadi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dokter ya, Dokter Paldi. Segera Paldi. Paldi itu nama grup band Pak. Ya. Oke, yang kami hormati Pak Dokter Paldi. Kedokterannya dari mana Pak Dokter? Dari Unpad. Dari Unpad ya. Oh, ini produk lokal Pak. Iya. Karena saya nama. Gitu. Iya. Saya juga pernah beberapa saat di Fakultas Kedokteran.
jualan Pak. Kalau populer di situ nggak mampu Pak, terpaksa menjual saja. Jadi menarik sekali dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dokter, dari judulnya saja, kemudian dari tahapan-tahapan kegiatan sudah kelihatan sekali nilainya. Apalagi ketika mau buat studi potensi, saya kira dari judul nilainya kelihatan sekali. Nah, keren ya. Jadi yang menarik, ya hampir semua menarik. Yang menarik pertamanya itu adalah memberikan edukasi kepada itu pasien atau keluarga pasien. Pasien ya. Kalau seandainya kami semua di sini adalah pasien hipertensi, saya berikan waktu 1 menit, berikan informasi kepada kami semua yang ada di sini. Apa yang sudah dilakukan seperti yang dilakukan sebelumnya. Oke, baik, silakan Pak Dokter. 1 menit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baiknya langsung saja. Penyakit hipertensi bapak-bapak, ya bapak-bapak. Ya. Pasien hipertensi bapak-bapak, ibu-ibu adalah penyakit yang harus dikontrol secara rutin karena penyakit ini sangat berbahaya. Ketika penyakit ini tidak dikontrol dengan rutin bapak-bapak, ibu-ibu, dia akan menyebabkan kerusakan jantung, kerusakan ginjal, kemudian kerusakan di struktur otak, dan yang paling parah adalah stroke. Jadi supaya tidak terjadi hal seperti itu, maka rutinlah kontrol hipertensinya. Dan yang paling penting adalah minum obatnya itu secara teratur, tidak boleh diputus sehari pun, ya. Sehari pun, karena kalau dia diputus dia akan kembali tinggi seperti semula sebelum diobati. Hipertensi adalah penyakit yang terus-menerus, bahasa kasar itu tidak bisa disembuhkan. Jadi tetapi bisa dikontrol sehingga tidak terjadi komplikasi kayak penyakit ginjal ya. Banyak anggapan di masyarakat bahwa ketika dia minum obat secara terus-menerus dia justru akan merusak ginjalnya, padahal itu pemahaman yang keliru. Ketika dia dikontrol secara rutin, justru ginjalnya kita jaga supaya jangan sampai rusak. Ya, pola-pola hidup sehat, harus aktivitas, kemudian yang paling penting adalah dietnya, makan gak boleh terlalu banyak makan garam. 1 sendok teh maksimal per hari, hitung-hitungannya, ya. Jadi kayak kecap itu dibatasi, kecap, saus, kemudian keju. Masako, pixin, banyak pas ketika saya bilang dilarang makan garam dia ganti ke pixin dan masako, padahal sama saja. Sama saja kondisinya, ya. Kemudian gejalanya sebagian hampir berapa persen itu tidak memiliki gejala sama sekali. Jadi biasa ini yang jadi kendala karena kenapa orang nanti kontrol ke fasilitas kesehatan ketika dia memiliki gejala, padahal ini termasuk pembunuh diam-diam. Orang tanpa gejala tiba-tiba meninggal, tiba-tiba langsung stroke, tiba-tiba langsung ini. Silent killer ya. Silent killer. Jadi itu yang menyebabkan kadang penanganan kasus hipertensi ini kadang sulit dilakukan karena orang kadang merasa baik-baik saja. Oke, cukup ya. Sebenarnya kita mau dengar Pak Dokter, nanti temannya ya. Tapi itu enaknya jadi penguji informasi ini kan tidak didapatkan sembarang. Jadi dengan berakhirnya tadi sudah sebenarnya berakhir di ujian Pak. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan minum obat ini memang harus disosialisasikan terus. Kemudian yang kelas menariknya itu adalah kelas ini yang masuk ke peduli hipertensi dan masuk ke lansia ya. Apa itu namanya? Posyandu lansia. Ada sekarang posyandu lansia. Saya kira ini posyandu hanya untuk anak-anak. Oh, ternyata posyandu lansia itu. Apalagi sekarang untuk kita punya ketua di sini Pak Wagu. Oh. Itu lansianya, jadi jauh sekali. Jadi diprioritaskan sekali sekarang. Mengingat umur usia harapan hidup, kan sekarang kita dituntut itu usia harapan hidup harus lebih tinggi lagi.
Nah, Gimana gimana caranya? Jadi yang tua itu bukan yang muda-muda yang harus disehatkan, yang tua juga harus disehatkan. Jadi dibuat dan posyandunya ya. Iya. Iya, kalau posyandu remaja ada juga Pak. Ada. Ada juga. Sekarang posyandu merambah ke semua, saya kira juga Iya. di kesimpulannya saya kira sudah bagus sekali, sudah sangat terukur. Di rencana tindak lanjut juga bagus Pak, karena ini kan dia mau melakukan kegiatan edukasi lagi, kartu berobat, pembuatan video promosi, pengadaan kegiatan peduli hipertensi. Untuk dokter Paldi saya kira tidak ada koreksi, semuanya sudah terukur, mulai dari rencana tindak lanjut sudah terukur, kemudian kesimpulan juga sudah menceritakan keseluruhannya secara singkat. Saya hanya ingin menyampaikan Pak Dokter bahwa akhir dari aktualisasi ini adalah awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Aktualisasi yang sebenarnya tidak di sini. Ini hanya latihan-latihan saja, latihan mulai dari melihat isu, menganalisis isu, membuat ide kreatif atau kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu, sampai dengan seminar hari ini. Harapannya teman-teman terlatih untuk melakukan hal yang kita lakukan ini kemudian diadopsi kembali ke tempat kerja. Kemudian dalam pelaksanaan aktualisasi ini sebenarnya untuk materi-materinya itu penekanannya adalah nilai-nilai dasar. Harapannya teman-teman ini kalau bukan teman-teman kan pintar-pintar semua sudah, jago-jago semua, rekrutan CR ini jago-jago. Kita harus akui itu anak-anak milenial sekarang. Hanya saja membuat kurikulum pelaksana ini tahu betul ada yang kurang dari anak-anak milenial ini. Anak-anak milenial ini jago-jago, pintar-pintar, sudah dianggap dirinya seperti pintar. Tidak ada yang penting di dunia ini selain dirinya sendiri. Atasannya tidak penting, teman sejawat tidak penting. Kita yang tidak ingin kita tidak inginkan dari teman-teman. Kita ingin teman pintar, tapi bukan hanya pintar untuk dirinya sendiri saja. Hebat, bukan hanya hebat untuk dirinya, tapi bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan orang lain, dan tentunya bisa menghargai, bisa menghormati mentor, atasan, teman sejawat, memberikan contoh, memberikan teladan di dalam pelaksanaan pekerjaan. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Dokter sudah melakukan aktualisasi ini dengan baik sekali. Sama seperti harapan Pak Mentor, ini tidak akan berhenti di sini, ini akan kita lanjutkan. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mau melaksanakan aktualisasi, dan tentunya kalau muridnya jago, gurunya pasti jauh lebih jago. Seperti itu. Dan terima kasih banyak Pak Wahab. Berikut kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian Muji, juga kepada Pak Bupati, kita berikan aplaus ya. Tanpa korupsi, banyak penelitiannya. Cuma tadi waktu penurun itu penurun hipertensi itu tidak mempengaruhi ke apa? Hipotermia. Kalau untuk dampak secara langsung tidak ada, nanti lama sekali. Tidak sama dengan kalau umpamanya itu apa gula. Iya, tidak sama dengan gula. Dia akan lebih cepat lagi. Iya. Dan itu mengaruh ke persenjataan. Iya, iya. Secara Saya nggak pesan kopi itu. jangka panjangnya juga masuk ke peredaran darah juga berpengaruh ke sananya hipertensi. Oke, baik Pak. Pak Wayan, makasih sekali lagi Pak atas kehadirannya. Sebagaimana pesan Pak Pemuji, ya saya juga tidak berakhir sebagai coach, akan kontrol beliau. Sebagai saudara, saya bisa kontrol beliau dari sini mantu. Oh iya, Kita sama-sama Pak, kita kembalikan seperti harapan itu. Baik, kapan balik Pak? Langsung. Ya, sama Pak, sampai tujuan. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saja. Ya. Oke. Pak, selesai Pak. Pak Mentor, siap.
Iya, sama-sama Pak Dokter. Ya. Ya, kalau nanti ada yang teman lain di sini. Siap. Oh iya, pikir itu harus terletak. Kasih Pak. Masih ada satu. Lanjutkan. Ya kasih Pak. Ya,